Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi, tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan, tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah, kalau soal kecurangan, mungkin aja di setiap kubu ngelakuin. Cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda. Tapi kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya, ya ini cuman bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful. Pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Nah, gue yakin lu tahu siapa yang gue maksud. Karena indikasi perampokan inilah, makanya pihak 03 melalui PDIP ngambil keputusan untuk ngajuin hak angket. Kenapa? Lah, kalau ada indikasi perampokan besar-besaran seperti ini, harus laporin kemana? Ke MK. Lah, di situ ada pamannya Samsul. Emangnya dia berani ngasih hukuman ke ponakannya? Bisa hilang jabatan dia. Mau ngadu ke KPU, atau Bawaslu, atau DKPP, atau aparat penegak hukum. Lu tahu nggak kalau mereka itu adanya di lembaga apa? Mereka itu ada di bawah arahannya presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Tuh, biar lu pada pinter. Itulah kenapa kami berkali-kali bilang ini tuh nggak bener. Bapaknya masih jadi presiden, terus anaknya nyawapres. Sedangkan lembaga pemilihan umumnya itu ada di bawah presiden. Nggak mungkin kalau nggak ada konflik kepentingan dari lurah untuk menangin anaknya. Masa gitu doang masih nggak ngerti? Kalau mau fair play, tunggu bapaknya turun dulu, baru anaknya naik, itu baru adil. Ini tuh kalau dianalogikan, sama aja kayak Dul Jalani maju ikut kontestasi Indonesian Idol. Adik bapaknya jadi eksekutif produser di Indonesian Idol. Bapaknya si Dul jadi jurinya. Adil dari sebelah mananya? Lu nggak bisa nyuruh orang untuk berpikiran positif, sementara kenyataannya potensi kecurangan itu ada kelihatan jelas. Terus ada juga yang bilang, yaudah, laporin aja ke aparat penegak hukum. Panglima tertinggi aparat penegak hukum di negara ini siapa? Ya bapaknya Samsul. Itu semua sumber daya sebagai presiden. Dalam artian lain adalah semuanya itu anak buah bapaknya. Terus harus kemana kalau kita mau komplain? Ya mau nggak mau, dan yang masih bisa dilakuin adalah hak angket. Oke? Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Jadi, kalau dilihat ada masalah yang berdampak luas, DPR bisa menggunakan hak ini. Caranya gimana? Jadi, untuk mengajukan hak angket diperlukan minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi. Permohonan juga harus mengirimkan dokumen tentang materi undang-undang yang ingin diselidiki serta alasan kenapa penyelidikan harus dilakukan. Nah, untuk menerima atau menolak hak angket yang diajukan, DPR harus melakukan sidang paripurna. Kalau usulan diterima, DPR akan membentuk panitia angket. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi atau penyampaian dari saudara kita tentang dinamika-dinamika situasi politik yang sangat memanas di tahun 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara tersebut sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui betapa sedihnya dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Karena banyak kecurangan dalam perhitungan cepat dan banyak juga intimidasi dalam pemilu di tahun 2024 ini. Dan beliau juga membahas soal cawe-cawe atau tindakan-tindakan oleh Pak Jokowi yang memihak kepada Prabowo Subianto. Wajar karena adanya Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto
yang ikut dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya kita sudah memilih pilihan kita pada tanggal 14 Februari 2024. Kita sudah memiliki pilihan yang menentukan masa depan kita untuk kedepannya, bagaimana mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Namun banyak penolakan kemenangan paslon nomor urut 2 karena adanya terdapat kecurangan dan pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran seperti aparat, seperti menteri. Tentunya inilah ketidaknetralan Pak Jokowi dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Banyak para guru besar yang turut ke jalan menolak dan bahkan menurunkan Pak Jokowi dari istana tersebut. Namun saat ini belum ada respon dari Pak Jokowi soal kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam pemilu di tahun 2024 ini. KPU juga sudah jujur bahwasannya mereka juga menginput data yang sangat salah dalam sirekap, dalam yang dilakukan oleh KPU. Teman-teman, mungkin situasi saat ini memang sangat memanas karena adanya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya sah-sah saja ketika Pak Jokowi tidak menjabat sebagai Presiden. Tapi karena Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden dan Gibran sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto, itulah membuat asumsi masyarakat semakin buruk terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Mau sebenar apapun tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tentunya akan salah di mata masyarakat karena sejak awal sudah buruk. Kita sayang kepada Pak Jokowi karena sudah membangun Indonesia ini lebih jauh berbeda, lebih jauh baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jokowi banyak dapat apresiasi dari berbagai negara karena beliau sangat bekerja dengan jujur dan pro kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadinya sendiri. Tetapi untuk saat ini memang banyak pengamat politik, banyak para tokoh-tokoh politik mengkritik soal tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi yang sangat menjijikkan dan sangat memuatkan karena adanya strategi-strategi yang mendukung Prabowo Subianto. Dan ada salah satu isu bahwasannya Prabowo Subianto telah dilantik kembali menjadi jenderal dan diberikan bintang 4. Secara logika, ini akan membuat menuai kritikan terhadap tindakan dan keputusan Pak Jokowi yang memberikan 4 bintang terhadap Prabowo Subianto. Padahal pada tahun 1997 sampai 1998 adanya tindakan-tindakan penculikan 13 aktivis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sehingga Prabowo dipecat secara tidak terhormat. Namun Pak Jokowi mengulang kembali masa tersebut dan memberikan jabatan sebagai jenderal dan bintang 4. Nah, tentunya ini salah satu kepanikan Pak Jokowi soal hak angket yang diungkit-ungkit masyarakat di DPR. Sehingga Pak Jokowi menggunakan hal cara agar dia bisa mengatasi hal-hal yang terjadi saat ini. Teman-teman, kalau kita lihat memang sangat keji, sangat kejam yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. Memang banyak para masyarakat tidak mengetahui situasi-situasi saat ini. Tetapi bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat yang tahu dinamika-dinamika yang terjadi saat ini. Kitalah yang berhak untuk menyuarakan dan menyelamatkan reformasi yang dulunya mati-matian membangun malah dirusak oleh Pak Jokowi Widodo. Kita tidak lupa soal kinerja Pak Jokowi, tetapi untuk saat ini memang kita sedih melihat Pak Jokowi, padahal dulunya kita mendukung Pak Jokowi selama 10 tahun, di tahun 2014-2019. Namun Pak Jokowi telah mendukung Prabowo Subianto yang dulunya rivalnya. Tapi kita harap adanya nanti kebaikan ke depannya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu dengan permainan catur Pak Jokowi, strategi-strategi politik yang digunakan oleh Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo terlihat memang sangat santai, tetapi pikirannya sangat banyak.
Dia sangat pintar, teman-teman. Kita bisa lihat menanggapi soal isu-isu saja dia sangat slow dan santai dan seperti tidak dipikirkan. Jadi kita berharap ketika nanti sudah diumumkan sebagai presiden, misalnya Prabowo Gibran sudah dilantik, tentunya akan banyak menuai kritikan dan program-program yang telah dilontarkan Prabowo Gibran, yang dimana soal makan gratis dan berbagai seperti kartu KIS dan kartu prakerja. Tentunya ini akan menjadi tuntutan bagi masyarakat terhadap Prabowo dan Gibran. Dan ada isu-isu soal program makan gratis tersebut, bahwasannya untuk menutupi atau biaya makan gratis itu dipangkas dari subsidi BBM. Nah, ini sangat menyedihkan, teman-teman. Ketika subsidi BBM dipangkas, artinya BBM akan naik melonjak sangat tinggi. Dari 10.000 bisa saja 15. Ini akan menjadi tingkat kemiskinan negara Indonesia semakin banyak. Nah, dan itu juga bisa dilaksanakan bukan tahun 2024, tetapi 2029. Artinya kita sudah diprank oleh Prabowo dan Gibran. Kalau semisalnya Prabowo dan Gibran sudah dilantik menjadi presiden, artinya dia sudah siap diturunkan oleh masyarakat ketika kinerjanya tidak terbukti dan program-programnya tidak terlaksana. Secara logika, teman-teman, ketika makan gratis tersebut artinya itu akan membuat biaya yang sangat banyak. Kalau saya tahu biaya tersebut bisa dikeluarkan 400 triliun, artinya sudah sangat banyak per tahunnya. Nah, apakah logis? Tentunya tidak. Tetapi sudahlah, kita sebagai rakyat Indonesia, siapapun nanti presidennya, ya kita begitu-begitu saja. Siapapun yang duduk sebagai presiden, DPR, mau gubernur, mau wali kota Solo, wali kota Jakarta, kita hanya bisa mengkritik ketidakadilan di Republik Indonesia yang merusak reformasi yang telah dibangun oleh mahasiswa dulunya atau aktivis. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.